Ya, selamat sore. Ini materi kita mengenai hari ini mengenai so and to, ya, juga. Jadi apa sih fungsi so and to? Jadi ini sebenarnya membentuk dua kalimat, menjadikan dua kalimat menjadi satu kalimat, dengan nanti kalimat keduanya ada kata to and so yang diartikan juga. Contohnya gini, Budi suka bernyanyi, Rina suka bernyanyi. Jadi kalimat kedua Rina ini nanti kita pendekkan. Jadi Budi suka bernyanyi dan Rina juga. Juga di sini adalah comparison atau hasil pemenggalan dari Budi, Rina suka bernyanyi. Jadi Rina juga suka bernyanyi. Jadi kita jadikan dua kalimat menjadi satu kalimat. Nah, tapi so and to khusus untuk kalimat yang positif, ya, bukan kalimat negatif. Saya akan share screen dulu. Ini simple banget. Iya, kita buat lebih besar sepertinya, ya. Lihat, so and to, ya. So and to, lihat, untuk kalimat positif. Lihat, ya. So dan to di are useful words. Dua kata ini sangat berfungsi, sangat berguna. Bahwasanya dua kata tersebut digunakan untuk membuat kalimat lebih pendek, shorter but stronger. Membuat kalimat lebih pendek tapi lebih pasti gitu, ya. Maksudnya lebih kuat maknanya gitu, ya. Jadi tidak ada pengulangan di situ. Lihat, ya. Oke, contohnya. Ini sebenarnya ada dua kalimat, ya. I went to a movie, my friend went to a movie. Jadi bisa disingkat, kalimat pertama kita tetap buatkan I went to a movie and my friend did too. Nah, yang harus kita pahami adalah khususnya nanti untuk kalimat simple present dan simple past. Simple present yang lebih spesifik kita harus melihat yang mana yang pakai do, yang mana yang pakai does, tergantung subjeknya. Ya, dari kata kerjanya kita melihat kalau kata kerja di awal ini bentuk pertama, apalagi yang ada s dan es, berarti kita jelas nanti di sini does. Kalau bentuk pertama saja tanpa s atau s, di sini do. Nah, untuk simple present lebih spesifik seperti itu. Nah, untuk simple past gampang banget karena semua kata kerjanya nanti semua subjek itu menggunakan did. Nah, jadi kita lihat, ya. I went to a movie and my friend did too. Nah, kalau pakai to, teman-teman, jadi subjeknya dulu dan teman-temanku juganya nanti auxiliary verb-nya. Dari mana auxiliary did ini? Karena kata kerja di sini went, bentuk kedua. Untuk membantu kata kerja bentuk kedua, kita membutuhkan kata kerja bantu did. Nah, to-nya diletakkan setelah auxiliary did. Nah, kalau so letakkan di depan, ya. So letakkan di depan, baru diikuti oleh did, baru diikuti oleh subjeknya. Jadi lihat, kalau di sini subjeknya di depan, kalau pakai so subjeknya di belakang. Tetapi dua-duanya auxiliary-nya ada di tengah. Jadi perubahan yang nyata itu antara to ada di belakang, so ada di depan. Nah, kalau so ada di depan berarti subjeknya ada di belakang, kalau to ada di belakang berarti subjeknya ada di depan. Jadi struktur ini yang harus kita pahami selain tadi auxiliary apa yang kita harus gunakan. Jadi yang lebih khususnya nanti yang lebih spesifik, ya, biasanya yang sering salah itu adalah penggunaan auxiliary do, does, dan did untuk simple present dan simple past. Sedangkan nanti untuk kalimat lainnya yang kalau penggunaan to be sudah jelas, ya, dan auxiliary untuk tenses yang lain sudah jelas, ya. Contohnya future auxiliary-nya will, karena di kalimat utamanya juga pasti selalu ada kata will, ya. Kalau untuk di present perfect ada have dan has. Have dan has itu nanti kita lebih spesifik yang mana yang pakai has, yang mana yang pakai have, tergantung subjeknya. Kalau past perfect hanya had, ya. Oke, khusus simple past dan simple present. Ingat simple present untuk yang menggunakan kata kerja, lihat kalau kata kerjanya itu s dan es, berarti subjeknya itu subjeknya itu nanti does, ya. Auxiliary-nya does. Tapi kalau subjeknya itu nanti I, you, they, we yang menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa s dan es, itu nanti subjeknya menggunakan auxiliary do, ya, seperti itu. Oke, lihat kalimat ini. Jadi lihat to di belakang, so di depan. Ini artinya so dan to juga sama. Jadi boleh kita pakai yang ini atau boleh kita pakai yang ini, ya, untuk menyatakan juganya.
Oke, jadi sebenarnya ini ada dua kalimat tadi saya bilang I went to a movie, my friend to a movie. Ya, jadi kita bisa gabung dengan I went to a movie and so did my friend atau and my friend did too. Jadi ini yang harus kita pahami, to ditaruh di belakang setelah auxiliary did, tapi so diletakkan di depan auxiliary. Dan subjeknya ini kelihatannya my friend, ketika kita pakai to, my friend-nya dulu baru auxiliary, baru pakai to. Kalau di sini so dulu auxiliary baru subjek my friend. Oke? Ya. Oke, kita lihat deh. When two situations are the same, you could write a sentence like this, ya. Oke. I like to eat pizza and my cat likes to eat pizza. Lihat, sebenarnya ini kalimatnya terlalu panjang. Jadi boleh kita gabung menjadi satu kalimat yang tadi shorter, lebih pendek, dan stronger, lebih maknanya lebih orang dapat gitu ya. Oke. Lihat, ada dua subjek di sini. Jadi usahakan kalimat pertama ini tetap kita pakai ya. I like to eat pizza. I like to eat pizza and mana subjeknya my cats and my cats do too. Ingat saya bilang tadi, kenapa di sini do sir, kenapa nggak does? Lihat di sini kan my cats, subjeknya today lebih dari satu. Dan kenapa nggak did sir? Ini kan kata kerjanya bentuk pertama like ya. Jadi kalau diterjemahkan ini I like to eat pizza, my cats like to eat pizza. Jadi ini adalah singkatan dari like to eat pizza. Makanya dia pakai do, ya. Kalau di sini tadi my cat tanpa s, berarti di sini likes, ya. Tapi kan ini my cats-nya jamak, ya. Jadi ingat, jadi di sinilah ada do, not to. Kalau pakai so tempat ke di depan, baru auxiliary-nya. Sudah gampang kalau kita sudah tak paham auxiliary-nya. Kita hanya nanti akan membuat formulanya kalau to di belakang, so di depan. Setelah kata and kan, and, dan kucingku juga, dan juga kucingku. Seperti itu. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah paham. Kita lanjut, masih ada contoh-contohnya di sini, lihat ya. Here are more some examples. Ini beberapa contoh saya buatkan biar lebih cepat paham. He likes to cook and she does too. Nah, saya bilang, kenapa di sini pakai does sir? Kenapa nggak pakai do? Kan kamu lihat di sini kan she, ya. Jadi auxiliary-nya pakai does. Kenapa bukan did? Karena di sini kan kata kerjanya bentuk pertama, berarti simple present. Berarti antara do dan does. Nah, karena di sini subjeknya she, berarti kita pakai does, ya. And she does too atau so does she. Jadi kalau kita sudah paham auxiliary-nya, tinggal hanya membuatkan yang mana kita pakai to atau so, ya. Kalimat selanjutnya, Bobby went swimming yesterday and so did Tom. Ya. Oke, jadi kita lihat sini, Bobby went swimming yesterday and Tom did too. Lihat, kita melihat auxiliary-nya. Pak, kenapa di sini did? Kenapa enggak was? Kan sama-sama simple past. Lihat, di sini kan dia pakai kata kerja, bukan to be. Berarti di sini juga menggantikan kata kerjanya kan did. Karena di sini went bentuk kedua, auxiliary-nya harus pakai did. Gitu, bukan was. Nah, jadi and so did Tom atau Tom did too. Oke. Pak, coba dong kadang-kadang anak-anak seperti itu. Pak, buatkan tadi kan dijadikan satu kalimat. Dua kalimat menjadi satu kalimat. Ini sudah satu kalimat. Bisa dipisah nggak? Bisa. Coba ya. Kita ambil ini ya. He likes to cook. Ini kalimat pertama. Ya. He likes to cook. Kalimat kedua. She likes to cook. Iya. Ini dia. Jadi he likes, she likes. Ya sama saja. Jadi dari likes to cook kalau berulang-ulang kan gak enak didengar. Jadi dia suka memasak dan dia perempuan itu juga. Jadi and she does too. Kalau pakai to, kalau pakai so and so does she. Seperti itu ya. Oke, ini juga Pak buatkan menjadi dua kalimat boleh. Ya, kita ambil kalimat pertama dulu. Bobby went swimming. Nah, kalimat keduanya yang mana tadi? Tom went swimming. Nah, ini dua-duanya sebenarnya subjeknya hanya subjeknya yang berbeda. Jadi boleh kita buatkan menjadi satu kalimat seperti yang ini. And
Yang kedua inilah yang harus kita perhatikan ya. Jadi kita harus lihat subjeknya Tom, and so did Tom. Kalau pakai to, and Tom did too. And Tom did too. Oke, kalimat selanjutnya nih ya. Budi has gotten all wet and they have to. Kok di sini ada have? Tadi ada do and does. Lihat, di sini kan present perfect. Ingat, present perfect auxiliary-nya ada dua ya. Saya tulis di sini. Auxiliary-nya ada have, nanti untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan nanti yang has untuk she, he, it. Lihat di sini. Ya. Oke. Lihat di kalimat ini. Budi sudah kebasahan dan mereka juga. Kenapa di sini have, sir? Kenapa bukan has? Kan saya bilang have digunakan untuk subjek I, you, they, we. Ini kan subjeknya they. Ya. Dan mereka juga. Artinya juga ini they have gotten all wet. Nah, kalimat yang kedua ini he has gotten all wet and so have they. Ingat, hanya ketika kita sudah mengetahui auxiliary-nya sudah gampang. Dan saya bilang tadi untuk simple present yang kita harus lihat, kalau simple present itu kan ada dua, do and does. Ya, kita harus memahami. Dan ciri-cirinya nanti kenapa pakai do and does, kenapa enggak did, kita lihat kalimat awalnya. Kalau menggunakan kata kerja bentuk pertama, berarti antara do and does. Ya, kalau kalimatnya nanti menggunakan bentuk kedua, simple past, berarti did, semua subjek. Jadi simple present itu lebih kita hati-hati ya, antara do and does. Kalau simple past kan did semua ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk tenses yang lain, lihat kalimat utama tenses lain itu memang sudah ada auxiliary-nya. Budi has gotten. Kalau Budi akan pergi, Budi will go. Sudah ada auxiliary-nya. Jadi yang perlu kita lebih spesifik pahami itu adalah simple present dan simple past. Nah, oke, demikian penjelasan saya mengenai penggunaan so and to untuk kalimat positif. Terima kasih.